Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang merkantilisme. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Mira Lestari dari kelas 11 IPS 6 nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Imadiat Penugraha dari kelas 11 IPS 6 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayarum Spitarini dari kelas 11 IPS 6 nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Imade Rena Aristana dari kelas 11 IPS 6 nomor absen 12. Nama saya Nikomang Rizky Maesti, nomor absen 27, kelas 11 IPS 6. Perkenalkan, nama saya Eko Sukesawa dari kelas IPS 6 nomor absen 10. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Secara umum, merkantilisme dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan politik ekonomi dari negara-negara imperialis yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan berupa logam mulia. Merkantilisme berkembang di negara-negara barat pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Alasan mengapa merkantilisme dapat tumbuh dan berkembang yaitu, yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa, yaitu Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, negara ingin mempertahankan kedaulatan, kebangsaan, dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, diperlukan kondisi ekonomi yang kuat untuk bertahan hidup. Yang keempat, logam mulia ditentukan sebagai ukuran standar kemakmuran suatu negara. Yang kelima, membuka jaringan komersial pengiriman dan eksplorasi di area baru. Paham ini dipelopori oleh beberapa tokoh yaitu yang pertama Thomas Mansfield Jameson dari Inggris, yang kedua Jean-Baptiste Colbert dari Prancis, yang ketiga Antonio Serra dari Italia. Dampak merkantilisme bagi Indonesia. Yang pertama, datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. Yang kedua, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah. Yang ketiga, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda. 1. Golongan 1, orang Belanda dan orang asing berkulit putih. Yang kedua, golongan 2, orang timur asing. Yang ketiga, golongan 3, orang pribumi. Ciri-ciri merkantilisme yaitu 1. Etatisme, suatu paham dan pemikiran politik yang menjadi negara sebagai pusat segala kekuasaan. 2. Proteksionisme. 3. Monopoli perdagangan. 4. Industri dalam negeri. 5. Mencari daerah jajahan dengan kekayaan alam tertinggi. Tujuan merkantilisme. Tujuan dari merkantilisme yaitu 1. Membuat koloni luar negeri. 2. Monopoli dasar dengan pelabuhan utama. 3. Melarang pelanggaran kapal asing. 4. Maksimalkan penggunaan sumber daya domestik. Pelaksanaan merkantilisme di beberapa negara Eropa. Merkantilisme dianut oleh banyak negara di Eropa, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Perdagangan yang mereka lakukan bukan hanya dengan sesama bangsa Eropa, melainkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Hindia Belanda, Indonesia pada waktu itu. Tujuan perdagangan mereka sama, yaitu mendapatkan barang dengan semurah-murahnya dan menjual barang semahal-mahalnya demi surplus pendapatan negara, atau dengan kata lain, mengekspor sebanyak-banyaknya dan mengimpor seminimal mungkin. Meskipun tujuan mereka sama, tetapi pelaksanaannya setiap negara berbeda.